Jangan stres, matahari aja jomblo tetap bersinar. Iya, harapan. Sebenarnya saya bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Wow. Jadi saya jarang ke gereja, saya sangat jarang berdoa. Maaf ya sayang, sangat gimana gitu, gak bisa dibilangin Nyebelin gitu, banget ya. nyebelin atau benci atau gimana gitu. Hai guys, jumpa lagi di Marji Channel. Kalian pasti udah gak asing sama tamu yang di sebelah Marji ini. Marji saat ini lagi bersama couple yang benar-benar terkenal sangat romantis. Dan menjaga hubungan yang kudus di dalam keluarga. Wah, ini apa ya? Kayaknya zaman sekarang tuh kayak jarang ada gitu. Wah, Banyak sih, cuman kurang muncul. Kurang muncul. Apa mungkin karena kita terlalu terekspos? Enggak. Makanya Marji mau wawancara. Thank you kesempatannya. Marji pingin banget Pastor Victor Abraham dan juga Pastor Sylvia. Jadi sekarang kita mau membahas tentang bagaimana sih kita mendapatkan jodoh yang sepadan di masa pandemi ini. Ya kan, karena susah banget loh. Sekarang tuh orang banyak pasrah. Yaudah deh sama siapa aja jadi mau deh. Udah kejebak umur, masa pandemi susah ketemu orang. Gimana tuh Pastor? Iya, kadang-kadang kan ada anak-anak muda yang merasa bahwa kalau usianya sudah makin bertambah, terus kemudian kok nggak ada tanda-tanda, dia juga stres. Saya Tapi 30. Oh my God. Jangan stres, matahari aja jomblo tetap bersinar. iya, harapan. Ternyata kalau pagi-pagi buka jendela lihat matahari, jomblo tetap bersinar. Tapi benar sih, jadi jomblo di dalam Tuhan tetap bersinar. Lebih baik jomblo daripada memaksakan terlalu cepat dan akhirnya menderita. Oke, daripada Iya. menyesal ya Pastor. Iya, ya. betul. Kalau bagi saya begini, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, betul ya? Kita Betul, pegang firman setuju. Tuhan. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti bukannya satu hal, bukan hanya dua hal, tapi semua, termasuk jodoh. Termasuk pandemi ini juga. Termasuk dalam pandemi ini Apa juga. maksudnya? Tuhan cari Tuhan jodoh di masa turut- pandemi. Nah, Tuhan turut bekerja, artinya pasti ada maksud Tuhan di setiap proses yang kita harus lewati. Jadi, kalau Tuhan turut bekerja, maka dia pasti sudah menyiapkan yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Oke. Nah, kadang-kadang anak muda kurang bisa, nggak bisa tahan gitu. Nah, Kan pingin Tuhan, ketemu, pingin pacaran gitu. Padahal Tuhan itu pasti sudah nyiapkan yang terbaik. Cuman bagian kita apa? Kalau saya jadi ingat waktu Eliezer diutus untuk mencari pasangan buat Ishak ya, Abraham, Ishak ya kan. Waduh, itu luar biasa sekali. Dia pergi dan kemudian, ini panjang ceritanya, singkatnya aja. Kok tiba-tiba di tempat yang sumur itu ketemu sama calonnya gitu. Dan ini orang yang dia minta tanda lagi dan benar-benar dapat. Jadi sebenarnya bagi saya gini, Tuhan bisa bikin sesuatu dengan cara-cara yang ajaib. Oke. Nah, bagian kita adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, itu pertama. Oke. Kedua, perbaiki diri kita. Karena kan kalau kita mau cari pasangan yang jodoh yang sepadan, Kita juga harus sepadan sama dia dong. iya, Iya. jangan kita saya mau cari pacar yang baik, yang rajin, Iya. yang rohani. Taat akan Tuhan. Kitanya enggak, gimana? Iya, betul, Iya kan? betul. Mungkin Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Saya suka bilang nih buat yang jomblo. Tuhan sedang kasih kesempatan buatmu untuk upgrade dirimu. Upgrade diri. Upgrade ini bukan bicara uang ya. Upgrade ini bicara kualitas hidup kita lebih baik, Kerohanian, kerohanian lebih ilmu, baik. wawasan. wawasan lebih baik, supaya nanti yang jomblo ini akan dapat jodoh yang lebih baik dari apa yang dia pikirkan sebelumnya, harapan Iya, sebelumnya. iya. Karena kan firman Tuhan bilang apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan Itulah sediakan. Iman. Itu Iya, iman. betul. Jadi kita harus tetap beriman untuk mendapatkan jodoh, guys. Iya, Iya, betul. masa pandemi sekalipun pasti Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Wow. meskipun masa pandemi kan, aduh gimana ya, makin susah, makin gak bisa ketemu, makin kumpul-kumpul kayak dulu kan nggak bisa. Jadi Iya. gimana nih, makin kecil, Betul, Kenapa itu nggak lihat? pergaulannya jadi Jadi kecil. kecil. Dia Kenapa? lagi, dia lagi. dia lagi. Tapi Tuhan tuh ajaib, ya kan? Benar. Mungkin Tuhan memang memperkecil itu
Biar makin ketemu. Makin ketemu. Makin ketemu. Dan positifnya kayak gini ya, Pastor. Kayaknya kalau misalkan kita benar-benar percaya sama Tuhan, walaupun kita nggak ketemu, kalau memang namanya cinta tuh bisa tumbuh. Entah lewat telepon, Iya, kan? betul. Entah lewat Instagram, kita nggak tahu cara Tuhan. Iya, betul. Tapi yang pasti harus diselidiki ya, Pastor. Iya, ya pokoknya yang pertama tadi andalin Tuhan, kedua Andalin Tuhan. perbaiki diri. Perbaiki diri. Maka saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat dengan rencananya, tidak pernah terlambat. Saya pun kalau boleh cerita nih, waduh luar biasa Ya. sekali. Boleh dong cerita pengalamannya gimana? Kok bisa sampai jadi keluarga yang romantis banget begini? Mau ceritanya yang dari mana dulu? Takutnya terlalu panjang ini. Iya, takutnya terlalu panjang. Kiat-kiatnya, Pacarannya. kiat-kiat Oh, pacaran yang pacarnya, sehat, yang gitu, akhirnya oke. bertumbuh menjadi keluarga yang sama-sama melayani Tuhan. Itu luar Oke. biasa loh. Aku melihat anaknya juga ikut melayani Tuhan loh. Gila. Wow, semua karena Tuhan. Itu topiknya berarti beda. Ini kan topik pacaran dulu. Iya. Nah, kalau Pokoknya sampai kan akhirnya keluarga menghasilkan buahnya. Menghasilkan. seperti itu. Oh iya, benar-benar. Sebenarnya saya bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Wow. Jadi saya jarang ke gereja, Wow. saya sangat jarang berdoa. Oh, Namun istri saya dulu waktu menjadi pacar saya, dia adalah yang rajin, selalu ikut kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan kemudian ketika saya kepengen mendekati dia, jadi mau ngomong kan saya harus datang ikut-ikutan ke gereja dan kegiatan awalnya kerohanian. cuma ikut-ikutan. upgrade Oke. diri lagi gitu. Wow. Pingin dapat calon, maksudnya pingin dapat pacar Yang yang baik-baik. baik, yang Saya takut pasti- akan Tuhan. Dia juga harus upgrade dirinya dekat Iya. dengan Tuhan. Walaupun cuma ikut-ikutan awalnya. Ikut-ikutan, tapi Iya. saya pikir ya benar juga bagaimana saya bisa dapetin dia yang rajin kalau saya sendiri malas kayak gini. Oke. Jadi ikut-ikutan, Bisa tapi dicapai. jadi serius ternyata. Iya, jadi karena saya memang dulu waktu sekolah tuh sering ikut banyak kegiatan dari sekolah, terutama tuh kerohanian kayak Iya. ibadah OSIS, ibadah Oke. apa gitu kan. Jadi saya lebih banyak di bidang rohani gitu. Nah, mau nggak mau dia juga harus ngikut gitu. Biar dekat. Biar Iya, dekat. mungkin pertama-pertama udahlah coba-coba, tapi karena saya sering di ibadah ini, ibadah itu, mau nggak mau ya kalau mau ketemu saya harus di ibadah-ibadah itu Betul, betul. gitu. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita jadi takut berbuat yang aneh-aneh. Wow. Ya, Jadi untuk menghasilkan buahnya itu yaitu ya keluarga yang kudus, terus anak-anak yang ikut melayani itu resepnya adalah serahkan hubungan dalam Tuhan ya. ya itu pertama, kedua harus jadi contoh. Jadi contoh. Oke. Kan anak-anak itu tidak bisa dibilangin, kamu jangan begini ya, jangan begitu. Coba sekarang saya suruh teman-teman pejamkan mata sejenak, terus saya bilang jangan bayangin mobil warna putih. Kebanyakan kita bayangin mobil warna putih. Terngiang langsung mobil putih gitu. Iya, iya, betul, Jadi betul. kita nggak bisa hanya bicara, anak-anak harus begini. Enggak, pokoknya kita lakukan aja, nanti mereka yang lihat. Oh, Nah, kalau dicontoh kami- orang tuanya. dicontoh. Nah, kalau kami berdua pegang firman Tuhan gini, istri, ini kan istri suami, Tuhan di atas. Istri tunduk sama suami seperti istri tunduk sama Tuhan. Betul. Terus suami kan harus mengasihi istri. Mengasihi Suami istri. mengasihi istri sama seperti Tuhan mengasihi umatnya. Iya, betul. Itu aja kalau pegang ini sudah aman. Itu ayat apa, Pastor? Suami ada di firman Tuhan Kolose ya. Kolose. Ya, iya. jadi kalau suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Iya, betul. Jadi setuju. pada saat istrinya mungkin lagi bete, butuh tati tayang gitu. Kayaknya bete. tiap PMS begitu ya. Terus mungkin agak sedikit-sedikit kesel atau Kesel. sedikit ngomongnya mungkin ada nada dikit-dikit tinggi gitu. Kembali lagi firman Tuhan, dia dia ngerti kan. Harus tunduk Iya, sebagai- suami Enggak, itu mengasihi. mengasihi. Oh, suami mengasihi. Seperti kayak Tuhan mengasihi Iya. jemaatnya. Jemaat kan kadang-kadang Istri suka juga. nakal-nakal, nggak mau Iya, berdoa, kadang nggak mau ikut gereja. doa, tapi Tuhan malas tetap ini, mengasihi Tuhan kan. tetap mengasihi. Nah, juga sama anak. Dan terbukti sih dari sini kan awal mulanya kan Pastor Sylvia yang lebih duluan rohani. Iya. Tapi sekarang ya seperti Iya. Semua. apa Iya, Pastor benar. Abraham sekarang lebih menjadi ketua Iya. gembala ya Terus kan. Jadi Iya. iya. Jadi Pastor Sylvia mendukung ya. Iya, benar, Untuk mendukung benar, suami. benar. Saya selalu menunggu dia dalam rohani. Jadi apapun dulu kan mungkin ikut-ikut ke gereja, tapi ayo terus ada paduan suara. Ayo sayang, kita nih kurang suara laki-laki. Aduh, paduan suara, ikutin, tarik gitu. Habis itu ntar nanti ada singer apa saya ikutin, walaupun ntar tapi sabar ngajakin. Kembali lagi kita harus jadi contoh kan, Iya. jadi contoh. Jadi iya. Terbayang sama ayat di ini tentang maksud Tuhan itu menciptakan Hawa untuk Adam sebagai penolong yang Penolong. sepadan. Iya. Itulah fungsinya Betul. kita sebagai wanita Betul, ya. Iya. betul. Ya. Seperti itu. Jadi jangan dibalik, jangan jadi pengerongrong. Oh, jangan jadi pengerongrong, harus Iya. penolong yang sepadan. Iya. Tapi gini
gini juga, Pastor. Kadang-kadang laki-laki itu kebanyakan ya, karena merasa dirinya kita harus tunduk, ya kan, wanita. Biasanya kebanyakan laki-laki, kan saya laki-lakinya, saya yang ini. Jadi dia ngambil keputusan seenaknya tanpa menanyakan kepada pasangan. Gimana tuh, Pastor? Jadi gini, kalau laki-laki mau seperti firman Tuhan, istri harus tunduk. Dia ini, ya maaf nih, layak untuk istrinya tunduk sama dia. Kalau tunduk berarti kan ini seorang yang adalah yang Pemimpin yang bijaksana. pemimpin yang bijaksana. Ya, Jadi kalau dia nuntut, berarti menurut saya dia sendiri belum melakukan. Oke. Ya maksudnya gini, kalau saya tuntut nih, istri harus tunduk nih sama saya. Saya harus pastikan bahwa saya adalah laki-laki yang memang pantas untuk dia tunduk. Meskipun memang saya tahu firman Tuhan itu tidak boleh diubah-ubah memang. Cuman ya kita juga begitu. Jadi supaya jangan nuntut saja. Bagaimana Harus dengan sejalan diri kita? dengan firman Tuhan. Kalau nggak kasih contoh yang baik, kerjanya juga sembarangan, nuntut saja. Apakah itu seorang pemimpin? Terus sikap Itu kita, bos namanya, bukan pemimpin. sikap kita gimana tuh, Pastor, untuk mengatasi yang seperti itu? Sikap sebagai seorang apa, laki-laki atau perempuan? Seorang pasangan yang teraniaya. Maksudnya pasangan yang mungkin ya Wanita. kita kan sebagai yang lebih dekat sama Tuhan, lebih apa ya, sebagai pengikut Kristus kita justru harus lebih apa ya, lebih kuat ya kan, lebih menjadi contoh juga. Mungkin pasangan kita Keras, ya keras, terus gitu. nyebelin banget. nyebelin gitu. Dan Ya. mungkin juga belum mengenal Tuhan banget gitu. Memang tidak gampang ya. Ini kalau kasus ini kan memang tidak gampang. Tapi sebenarnya contohnya kan, saya kan dulu keras. Meskipun sudah ikut, tapi pun tetap di dalam keluarga keras. Nah, istri yang selalu punya semangat begini, udah saya nggak bisa suruh suami saya berubah. Saya dulu yang berubah. Jadi dia saja yang berubah, tetap perhatian ke saya. Tetap baik. Ketika saya marah dia sabar sekali. Ya lama-lama saya jadi berubah. Jadi saya sekarang lebih sabar daripada dia. Jadi Roh Kudus yang negor langsung ya, ibaratnya Iya. kayak hukum tabur tuai gitu. Jadi pokoknya gini, kalau mau pasangan berubah jangan nuntut. Kita aja dulu yang rubah. Pastor Sylvia tinggal ngadu ke Tuhan ya. Iya, pokoknya saya tuh nggak bisa, benar-benar betul. Itu benar-benar. Yang saya ngalamin tuh kan karena suami saya kan anak tunggal. Jadi Betul. tuh udah terbiasa Pasti manja, udah kan terbiasa istilahnya mau punya laki-laki mau. kan di anak mas kan. Iya, terus apalagi tuh jadi aduh dulu tuh, kalau mau saya bilang tuh dulu tuh, maaf ya sayang, aduh sangat kayak, aduh gimana gitu, nggak bisa dibilangin Nyebelin gitu banget loh, ya. nyebelin atau benci atau gimana gitu, tapi Jujur sekali ya. tapi kembali lagi dia pasangan hidup yang Tuhan udah berikan Betul, gitu. betul. Terus yang kembali lagi saya tahu dua udah menjadi satu, jadi saya nggak bisa ngadu ke orang tua saya bahwa aduh suami saya suka marah-marah, orangnya kasar keras gitu kan, nggak bisa. Gimana ya Tuhan, ya paling datang bisa doa Tuhan, aja ngadu ke ke Tuhan Tuhan. bahwa ini pasangan yang Tuhan udah berikan, saya percaya Tuhan bisa ubahkan gitu Yes. loh. Saya percaya Tuhan bisa ubahkan yang keras menjadi lembut. Nah, dengan doa-doa setiap hari yang kita rajin, saya percaya doa itu nggak keluar sia-sia. Buktinya dengan doa setiap hari aja, nggak saya minta Tuhan jadi pendeta dong, enggak. Sekarang Tuhan jadi dari pendekar menjadi pendeta. Itu luar biasa. Dari pimpinan gereja, wow. Iya, soalnya aku mau nanya lagi, Pastor. Ini pertanyaan, kalau tadi kan karena kita udah komit sama Tuhan ya dalam perjanjian yang suci gitu ya. Gimana kalau masih dalam hubungan, tapi pacarannya udah lama, tapi hubungannya udah toksik? Satu udah nggak sehat, pasangannya juga udah main kasar, itu gimana tuh, Pastor? Biasanya kan kalau wanita tuh udah bucin, udah susah lepasin Oh ya. iya benar-benar. Iya, memang ada yang seperti itu. Jadi makanya kalau saya bilang ya mesti tambah waktu. Jadi jangan buru-buru untuk nikah. Ambil Intinya tuh keputusan, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi, doa lagi sama Tuhan. Berdoa Tuhan, minta tanda, terus dia pasangan kemudian saya coba apa enggak, ubah. Tuhan kasih tanda deh, kasih kepekaan lagi gitu. Iya. Walaupun kita bucin gitu, nanti ada sewaktu-waktu yang memang benar-benar kita kalau benar-benar berserah pada Tuhan gitu, pasti Tuhan, kalau kita ngangkat tangan pasti Tuhan turun tangan gitu. Betul. Pasti Tuhan tolong. Ada waktu yang nanti walaupun kita mau bucin kayak gimana tuh pasti ada waktu Tuhan yang menggerakkan kita benar-benar dan kita bisa lepas dari dia dan bisa move on gitu. Karena Tuhan pasti kasih sesuatu yang terbaik kan, kita selalu percaya gitu Iya. kan. Jadi pokoknya jangan buru-buru. Tapi kalau memang sudah terlanjur bangun rumah tangga ya jangan bisa. Kalau sudah terlanjur bangun rumah tangga, Oh, ya aduh Tuhan harus- salah, boleh enggak, ganti enggak? Ini boleh. emang HP tukar Iya. tambah. Tapi kalau belum jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kami memberkati cukup banyak pasangan yang usianya 40, 43 dan mereka bahagia. Jadi nggak ada Oh, masalah. gitu ya. Usia Iya, apapun iya, Tuhan bisa benar. Nggak pakai ada dengan luar masalah. biasa. Nggak ada masalah. Abraham aja sama Sarah masih bisa Iya. punya anak umur 90-an. Betul, benar. Bagi Tuhan benar. tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Ya. iya, Tapi kalau benar. sekarang memang agak susah kali. Enggak, Nggak iya juga. bukan. Angkat anak bisa gampang. Angkat Angkat anak, anak, ya. iya benar.
Jadi intinya kita kalau misalnya belum belum ada tanda-tanda yang dia yang terbaik dari Tuhan, jadi jangan dipaksain ya untuk Jangan jadi Jangan pastor ya. dipaksain, benar. Daripada nanti menyesal. Bangun rumah tangga bukan bangun rumah-rumah. Luar biasa banget nih guys sharingnya hari ini. Ini pembelajaran banget buat kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekarang Marji Pastor sama Pastor Sylvia, kira-kira ada pesan nggak buat generasi muda supaya pacaran yang sehat, supaya bisa mempunyai rumah tangga yang sehat juga seperti Pastor? Oke. Jadi gini, cara ukur pertama, ketika kita pacaran, kita mesti cek nih. Waktu kita pacaran dengan pacar kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau enggak, aduh ini bahaya sekali. Kita mesti cek, kita lebih dekat dengan Tuhan kalau pacaran dengan dia. Yang kedua, kita mesti cek kita hormat sama orang tua atau tidak untuk pacaran dengan dia. Betul. Kalau bagaimana pacaran dia udah nggak hormat sama orang tua, berarti ini membuat dampak buruk. Kita lebih baik apa tidak? Iya, itu. Iya, Nah, yang ketiga, kita lebih boros atau tidak? Oh, itu penting ya? Karena nanti masuk keluarga terus kalau semuanya uang, tiba-tiba lagi susah, Iya. cerai dia gara-gara uang. Iya, betul. Jadi 3 ini dulu nih, ini penting, coba cek 3 ini. Kalau 3 ini udah bagus, maka langkah yang kedua, minta hikmat Tuhan untuk ke jenjang berikutnya, sederhana. Betul. Jadi intinya pasti kalau yang dari Tuhan itu akan Mengubah hidup kita lebih baik. mendukung 3 ini Iya, ya, lebih dekat baik. sama Tuhan, dekat sama orang tua, dan keuangan kita, karir kita semakin maju. Iya, karena Iya. disupport, juga Karena ya, disupport, dikasih betul. Ya mungkin bukan masalah maju, tapi tidak tambah boros lah. Tidak Tidak tambah tambah. boros. terus Iya. setidaknya dikasih maksudnya arahan-arahan yang baik buat kita dalam pekerjaan. Kalau yang tidak baik kan udahlah nggak usah kerja lah, nggak usah gitu-gitu kan. Oh iya betul. Buruk. Tuh, udahlah Udahlah nggak usah. kita ini aja Iya, jalan aja nonton aja. Udah Oh nggak iya apa-apa nih benar. gitu. Terus udah nggak usah ke gereja lah, hari ini kita ada nonton ada sale atau apa gitu loh segala Baru. macam. Thank you banget Pastor, Ya, terima semoga kasih. selalu jadi berkat. Aku senang banget hari ini bisa syuting dan bisa wawancarain. Terima kasih. Semoga semakin diberkati Tuhan Amin. dan keluarganya semakin jadi garam dan terang buat Amin. seluruh Iya. umat dan anak muda. Amin. Oke teman-teman semuanya, thank you banget. Semoga kalian semua terberkati dan jangan lupa di follow Instagramnya Pastor Victor Abraham, Iya, Di- ps.victor Abraham, PS Victor Abraham, ps.victor Abraham dan ps.sylvia Sylvia Kuai. Kuai. Sampai jumpa lagi dan